Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat belajar. Masa pandemi ini, ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, gunakan masker, dan jangan lupa cuci tangan setiap saat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi sistem pencernaan pada manusia dari tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga untuk kelas 5 bersama saya, Ibu Resti Amelia dari SDN Negeri 2 Tribungan, Kecamatan Mangarang, Kabupaten Situbondo. Tujuan pembelajaran yang pertama, dapat menyebutkan organ-organ pencernaan pada manusia. Yang kedua, dapat menyebutkan fungsi organ pencernaan. Yang ketiga, dapat membuat bagan sistem pencernaan secara. Ini adalah gambar organ pencernaan pada manusia. Makanan masuk melalui mulut, kemudian ke kerongkongan, dicerna di lambung, penyerapan sari makanan di usus halus, terjadi pembusukan di usus besar, kemudian dikeluarkan melalui anus. Mari kita bahas satu persatu organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Yang pertama, mulut. Proses pencernaan makanan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Makanan di dalam mulut dicerna secara mekanik dan secara kimia. Mekanik dibantu oleh fisik, sedangkan kimia dibantu oleh enzim. Di dalam mulut terdapat 3 organ. Yang pertama, gigi. Yang kedua, lidah, dan yang ketiga adalah kelenjar ludah. Gigi. Gigi fungsinya untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus. Jenis-jenis gigi ada gigi seri seperti pahat. Gunanya untuk memotong atau menggigit makanan. Ada taring, bentuknya kuping, yang fungsinya untuk merobek makanan. Lalu ada gigi geraham depan dan gigi geraham belakang. Bentuknya seperti silindris dengan permukaan yang rata. Fungsinya untuk mengunyah makanan. Lidah. Lidah fungsinya mengaduk makanan di dalam mulut, membantu menelan makanan menuju ke kerongkongan. Lalu sebagai alat pengecah rasa, asam, asin, manis, dan pahit. Ini adalah gambar bagian lidah yang merasakan 4 rasa. Bagian ujung merasakan manis, bagian yang samping merasakan asin dan asam, lalu bagian pangkal merasakan pahit. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan air ludah, air liur, atau disebut juga dengan saliva. Fungsinya untuk membasahi atau melumasi makanan sehingga mudah dicerna dan mudah untuk ditelan. Selain itu, kelenjar ludah berfungsi untuk melindungi mulut dari panas, dingin, asam, dan rasa. Makanan setelah dicerna di dalam mulut, kemudian masuk ke dalam kerongkongan yang disebut juga eksofagus. Kerongkongan merupakan jalan penghubung makanan yang masuk ke dalam mulut menuju ke lambung. Di dalam kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak naik turun
atau gerak mendorong makanan menuju ke dalam lambung. Makanan setelah dari kerongkongan lalu menuju ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna secara kimia. Pencernaan secara kimia, pencernaan yang dibantu oleh enzim. Di dalam lambung ada 3 enzim, yaitu pepsin, renin, dan asam folik. Setelah makanan dicerna di dalam lambung, kemudian terjadi penyerapan sari-sari makanan di usus halus. Di dalam usus halus ada 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Setelah penyerapan sari-sari makanan di usus halus, kemudian masuk ke usus besar. Di usus besar ini, sisa dari sari-sari makanan akan mengalami pembusukan yang dibantu oleh bakteri E. coli. Pembusukan sari makanan akan diubah menjadi fases. Kemudian fases itu sebelum dikeluarkan akan ditampung dulu ke dalam rektum. Setelah dari rektum, fases dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan organ terakhir dalam sistem pencernaan sebagai tempat keluarnya fases. Demikian materi yang telah Ibu sajikan. Lalu tugas kalian ada di buku tema 3 halaman 35 sampai 37. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.